China saat ini dianggap oleh pemerintah asing sebagai pesaing strategis paling signifikan bagi Amerika, khususnya dalam bidang kekuatan militer, dengan kemajuan luar biasa dalam teknologi militernya. Kekuatan rudal China telah menjadi salah satu ancaman paling tangguh, dan kemampuan untuk mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang bisa menghancurkan seluruh komando Indo-Pasifik hanya dalam waktu 7 menit. Ini bukan hanya sebuah pernyataan yang berani, namun juga merupakan bukti peningkatan pesat kemampuan militer China yang telah ditugaskan oleh Presiden Xi Jinping pada militer untuk mengembangkan kapasitas yang mungkin diperlukan. Jika ia memutuskan untuk menggunakan angkutan darat pada tahun 2027, di tengah meningkatnya ketegangan dan pergeseran dinamika kekuatan global. Ini adalah momen kritis, karena China bertujuan untuk secara langsung menantang dominasi Amerika di kawasan Indo-Pasifik. Kekuatan yang mampu mengubah jalannya perang, hanya dalam beberapa menit. Video kali ini kita akan mengeksplorasi kekuatan dan kemampuan Angkatan Rudal China, sekaligus membahas potensi dampaknya terhadap tatanan internasional. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu ke saluran kami, karena video-video berikutnya akan lebih menarik yang sayang untuk dilewatkan. Pada tanggal 31 Desember tahun 2015, Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA, mengambil langkah signifikan dalam restrukturisasi strateginya, dengan mengganti nama pangkalan kedua kekuatan artileri, menjadi kekuatan roket PLA. Perubahan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi menandai transformasi besar dalam struktur militer China dari kekuatan roket cabang yang independen menjadi kekuatan penuh, yang memainkan peran yang lebih penting dalam kemampuan strategis China. Bukan sekedar perubahan nama, namun juga perubahan strategis dengan penekanan khusus pada peran kekuatan rudal dalam pertahanan negara. Transformasi ini juga menunjukkan bahwa China semakin meningkatkan kehadirannya di kancah internasional, terutama dalam konteks meningkatnya ketegangan terkait konflik bersenjata. Laut China Selatan dan Taiwan. Pemimpin langsung China Xi Jinping yang memegang posisi penting seperti Sekretaris Jenderal Partai Komunis China, Ketua Komisi Militer Pusat CMC dan Presiden negara tersebut telah menetapkan kekuatan roket PLA dalam strategi pertahanan China secara khusus. Masa lalu pasukan roket tidak menerima dukungan yang signifikan dari Partai Komunis China. Namun di bawah kepemimpinan Xi Jinping, pasukan roket telah menjadi pilar yang sangat diperlukan dalam kemampuan pencegahan militer China, sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012. Xi Jinping telah tegas dalam memulihkan pendirian global China yang jelas-jelas tidak dapat dipungkiri. Tercermin dalam ekspansi China yang terus-menerus dan menampilkan kekuatan militernya. Kekuatan roket PLA kini mencakup tidak hanya rudal konvensional, tetapi juga persenjataan nuklir yang membentuk kekuatan ofensif dan defensif yang tangguh. Parade militer skala besar di China secara teratur memamerkan rudal-rudal modern. Meningkatnya kekuatan PLA di bawah kepemimpinan Xi Jinping, strategi China untuk meningkatkan kemampuan misilnya juga mencerminkan persepsi China mengenai ancaman keamanan di titik panas yang sedang berlangsung di Laut China Selatan dan Taiwan. China memandang kekuatan roket PLA sebagai alat penting untuk melindungi kepentingan nasional, dan menghalangi potensi yang tidak diinginkan. Hal ini tidak hanya bersifat defensif namun juga merupakan bagian dari upaya China yang lebih luas untuk membentuk kembali tatanan regional dan global dengan cara yang menguntungkan dirinya. Parade militer di Beijing pada tahun 2015, merupakan sebuah peristiwa penting yang memberikan peluang bagi kekuatan roket Tentara Pembebasan Rakyat China, untuk tampil menonjol dengan persenjataan, diantaranya rudal balistik anti-kapal DF-21D, yang terkenal menarik perhatian dunia, dengan lapisan putihnya dan tanda-tanda yang mencolok. DF-21D tidak hanya merupakan senjata modern, tetapi juga merupakan simbol yang mengirimkan pesan kuat kepada pengamat internasional tentang kemampuan militer China. Acara ini juga menandai penampilan publik pertama dari DF-26 tambahan yang signifikan terhadap rudal strategis China.
Persenjataan DF-26 yang dijuluki Dong F-26 adalah rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan hingga 4.000 km. Hal ini memberi China kemampuan untuk menyerang sasaran yang jauh seperti Guam, pangkalan militer strategis Amerika Serikat di Pasifik. Pengerahan rudal jarak jauh seperti DF-26 dipandang oleh para analis barat sebagai pernyataan strategis yang jelas dari China, yang menegaskan tekad Beijing untuk menghalangi intervensi militer eksternal, sekaligus menunjukkan pengaruhnya semakin besar melalui parade militer, dan pertunjukan persenjataan seperti ini. China bertujuan untuk menegaskan kendalinya atas wilayah strategis seperti Laut China Selatan, di mana aktivitas militer China meningkat, khususnya di sekitar Taiwan. Pada saat yang sama China memperluas jangkauannya ke perairan lain yang diperebutkan, termasuk Laut China Timur, di mana Jepang terlibat. Rudal China persenjataan telah berkembang secara signifikan beberapa dekade terakhir, dengan kekuatan militernya yang semakin diperkuat. Namun, masih ada pertanyaan tentang akurasi dan efektivitas senjata-senjata ini ketika digunakan dalam situasi pertempuran nyata, meskipun China belum berpartisipasi dalam hal ini. Rudal-rudal besar perang modern seperti DF-21D dan DF-26 adalah alat strategis yang membantu meningkatkan kedudukan China di panggung internasional, dan mengirimkan pesan yang jelas tentang kesiapannya membelah kepentingan nasionalnya sejak invasi Vietnam pada tahun 1979. China telah mengembangkan dan mempertahankan rudal yang kuat, persenjataan termasuk rudal peluncuran udara dan laut, yang terbukti efektif dalam berbagai konflik selama dekade terakhir. Rudal-rudal ini tidak hanya merupakan bagian dari sistem pertahanan strategis, tetapi juga menunjukkan kekuatan dalam serangan presisi jarak jauh. Namun ada ketidakpastian mengenai ketahanannya. Sistem rudal Tentara Pembebasan Rakyat China terhadap potensi ancaman seperti peperangan elektronik, gangguan jaringan dan serangan fisik yang menargetkan pangkalan militer, pusat komando dan kendali China. Salah satu pertanyaan terbesar adalah, apakah rudal balistik anti kapal China memiliki kemampuan untuk mendeteksi, dan secara akurat menyerang sasaran bergerak pada jarak yang jauh dari pantai? Hal ini masih menjadi misteri yang belum terjawab. China diyakini telah membuat langkah signifikan dalam memperkuat kemampuan militernya. Terutama yang telah dipertahankan, kehadiran berkelanjutan setidaknya satu kapal selam rudal balistik SSBN di Laut Cina Selatan. Laporan Pentagon menyoroti perkembangan penting ini, dengan menekankan pada perluasan persenjataan nuklir China yang terus-menerus. Langkah ini telah meningkatkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, ketika mereka bergulat dengan cara melawan kekuatan militer China yang makin hari semakin besar. Sebelum China meluncurkan rudal ke Laut China Selatan yang menunjukkan ambisinya untuk mengendalikan wilayah tersebut. Baru-baru ini China melengkapi kapal selam rudal balistik dengan rudal nuklir, menimbulkan ancaman langsung bagi Amerika, karena kapal selam ini mampu melancarkan serangan jarak jauh, termasuk terhadap daratan AS. Menurut laporan beberapa sumber, China saat ini memiliki 6 kapal selam kelas Gen, yang dipersenjatai dengan rudal balistik jarak jauh, dan kapal selam ini melakukan patroli terus-menerus dari pangkalan mereka di Pulau Hainan, hingga ke Laut China Selatan. Hal ini semakin meningkatkan ketegangan antara kedua negara adidaya. Kapal selam China di kawasan ini tidak hanya merupakan sinyal kekuatan militer, tetapi juga merupakan tantangan besar bagi Amerika dan sekutunya. Patroli penangkal nuklir China saat ini memungkinkan China untuk mempertahankan kekuatan nuklir mereka. Salah satu faktor kunci yang memperkuat kekuatan China adalah integrasi rudal JL-3, generasi ketiga ke dalam kapal selam China. Rudal JL-3 diungkapkan oleh Jenderal Anthony Cotton, Komandan Komando Strategis Amerika selama sidang Kongres. Dia mengatakan rudal JL-3 China memiliki jangkauan melebihi 10.000 km dan dapat membawa banyak hulu ledak nuklir. Terobosan ini memungkinkan China untuk secara langsung menargetkan daratan Amerika dari perairan pesisirnya, sebuah kemampuan yang sebelumnya berada di luar jangkauan armada kapal selam China.
Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika dan negara-negara yang berselisih dengan China.